البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, a'azzakumullahu jami'an, wa ala ra'sihim al-ustadzan al-fadilan Ustadz Abu Zakaria Al-Harith ibnu Anwar Al-Jabali Al-Jawi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, wal Ustadz Al-Fadil Abu Amr Bilal ibnu Hari Al-Jawi hafizahullahu ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiknya yang terus melimpah dan atas karunia-Nya yang datang susul menyusul, yang tidak mungkin kita hitung dan tidak mungkin kita hinggakan. Sehingga di antara kenikmatannya adalah di samping kenikmatan Islam dan iman, juga kenikmatan untuk istiqamah di atas jalan yang terbaik ini, yaitu jalan talabul ilmi syar'i, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menjamin ketinggian di dunia dan di akhirat, dan menjamin kebaikan di dunia dan di akhirat. Juga kita mendapatkan kesempatan untuk berjumpa di majelis yang kita harapkan Allah subhanahu wa ta'ala merealisasikan apa yang Dia janjikan melalui sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yaitu tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yang mana mereka di situ membaca kitabullah dan saling mengajarkannya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketentraman dan mereka akan diliputi oleh kasih sayang. Mereka juga akan dikerumuni oleh para malaikat, dan Allah memuji mereka di hadapan para makhluk yang mulia yang ada di sisinya. Dan ini ma'ruf, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan akhir dari hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man bata'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh." Dan barang siapa amalannya itu menyebabkan dia lambat, maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Jadi yang menjadi tolok ukur bukanlah nasab, bukan dari pertalian darah, bukan pula dari kebangsawanan ataupun harta, bukan pula dari kecerdasan dan juga kekuatan fisik, tetapi intinya ada pada amalan. Dan manakala kita tahu bahwasanya amalan itu terbentuknya adalah dari keinginan dan kekuatan, sementara keinginan dan kekuatan itu didapatkan dari taufik Allah, taulah kita bahwasanya tanpa ada taufik tidak mungkin kita berkumpul di sini. Tanpa ada taufik tidak mungkin kita melangkah satu langkah di dalam kebaikan, dan tidak mungkin pula kita menghembuskan satu nafas di dalam amal kebajikan.
Maka kembalinya dari awal dan akhir, semuanya yang paling besarnya sampai yang paling kecilnya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi yang mulia Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, "Wa ma taufiqi illa billah." Tidak ada taufikku kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kembalinya adalah seluruh kenikmatan ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang layak untuk dipuji di awal dan di akhirnya. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Dia bukakan untuk kita ini. Yang dengan kesempatan ini kita mengharapkan keberkahan dari Allah taala untuk membaca beberapa kitabullah, beberapa ayat-ayat dalam kitabullah dengan penjelasan dari sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga penjelasan salafus saleh, yaitu kita mengingat akan kenikmatan Islam yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita. Karena agama yang diridhai hanya satu saja. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Makanya di awal-awal khutbatul hajah tadi telah disebutkan perintah untuk bertakwa, kemudian perintah untuk jangan mati kecuali di atas Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa makna takwa Allah haqqa tuqatih? Yaitu an yu'sa fala yaitu an yuta'a fala yu'sa wa an yushkara fala yukfar wa an yudhkara fala yunsa. Allah ditaati dan tidak didurhakai, Allah diingat dan tidak dilupakan, Allah disyukuri dan tidak dikufuri. Kemudian Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali wawunya wawu haliyah, yaitu dalam keadaan kalian adalah kaum muslimin. Dan pola hal yaitu wawu haliyah dan alat-alat yang semacam itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala dalam Syarah Qatrin Nada, menunjukkan bahwasanya sebelum waktu itu dan sampai sekarang kita memang diperintahkan mutalabisina bihadzal fi'il, senantiasa menghiasi diri dan memakai fi'il tersebut. Apa fi'ilnya? Yaitu sebagai seorang muslim. Sejak dulu-dulu sampai sekarang kalian harus di atas agama Islam. Dan bagaimana mungkin orang itu mampu untuk mati di atas Islam sementara dia tidak tahu bilakah dia mati. Dia tidak tahu kapan datangnya tamu terakhir yaitu malakul maut. Berarti dijelaskan oleh para ahli tafsir, maksudnya adalah setiap saat dan senantiasa dia menjaga keislamannya. Agama yang telah Allah pilihkan untuk seluruh umat, generasi awal sampai generasi yang terakhir. Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai ya baniya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian adalah kaum muslimin. Jadi inilah agama yang Allah Ta'ala pilihkan untuk kita, yang barang siapa dia diringankan jiwanya untuk memeluk agama Islam, dia telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk meniti jalan hidayah. May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa Allah kehendaki untuk membimbing dia, untuk memberi dia petunjuk, Allah akan melapangkan dada dia untuk memeluk agama Islam. Dan tentu saja ada makhluk yang tidak suka untuk kita memeluk agama ini, yaitu apa? Para setan. Setan tidak ingin kita setia di atas agama Islam, karena setan sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
Hanyalah setan itu mengajak para pengikutnya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Inilah yang diinginkan oleh setan. Setan tidak ingin kita mati di atas Islam. Sementara yang berhak masuk yang berhak masuk surga hanyalah orang-orang Islam. Setan ingin kita masuk ke dalam neraka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ulaika ma'wahum jahannamu wa la yajiduna anha mahisa. Dan setan tidak menjanjikan kepada mereka kecuali tipu daya belaka. Dan maka mereka itulah orang-orang yang menjadi penghuni neraka, dan mereka tidak mendapatkan tempat untuk menghindar dari neraka tersebut. Jadi setan ingin kita mati di atas selain agama Islam, karena yang berhak untuk masuk surga hanyalah kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah dan juga hadis dan juga datang di dalam yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah, Ibnu Khattab dan yang lain-lain, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Taib. Berarti bagaimana agar kita selamat dari tipu daya setan tersebut? Caranya adalah kita benar-benar memeluk Islam sebagaimana yang disyariatkan, memeluk Islam dengan seluruh syariat-syariatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berseru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas bagi kalian. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau terhadap ayat ini, makna masuk Islam secara keseluruhan adalah kita kerjakan Islam semuanya, seluruh ajaran Islam, baik itu dari sisi tauhid ataupun akidahnya, dari sisi fikih ataupun masalah usul-usulnya. Demikian pula dalam masalah adab-adabnya, juga di dalam masalah hudud dan ahkamnya. Semuanya yang mana dia itu adalah ajaran Islam, kita wajib untuk masuk ke situ. Yang wajib dihukumi wajib, yang mustahab dihukumi mustahab, dan seterusnya. Dan sekaligus kita dilarang untuk mengikuti jejak-jejak setan. Agar apa? Agar kita selamat dari tipu daya dia. Karena jejak setan itu tidaklah membimbing kita kecuali membuat kita semakin jauh dari Shirathal Mustaqim. Berarti pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar keislaman kita itu terpelihara dan kita selamat dari tipu daya setan? Tentunya kuncinya adalah mengikuti hidayah dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menceritakan kisah dikeluarkannya ayah ibu kita, yaitu Adam dan Hawa, dari surga, Allah Ta'ala menyuruh mereka semua turun ke bumi. Kemudian apa wasiat Allah kepada mereka semua? Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka apabila innya insyartiyah, maknya adalah boleh kita katakan mausulah, tetapi yang lebih tepat dia adalah silatun wa taukid. Karena insyartiyah syaratnya adalah tidak masuk kecuali kepada fiil. Maka ma-nya itu yang lebih tepat bukan apa? Bukan ma masdariyah, tetapi dia adalah silah wa taukid. Yaitu apa? Apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, famanittaba'a hudai, maka barang siapa mau mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak tersesat dan dia tidak celaka. Dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwasanya penafian-penafian yang ada di dalam Al-Quran, dia itu
Yang diinginkan kalau terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang diinginkan adalah kebalikannya. Fala yadillu, berarti apa? Orang ini akan mendapatkan hidayah. Wala yashqa, tidak tersesat dan tidak celaka. Berarti apa? Orang ini akan mendapatkan kebahagiaan. Berarti kunci kebahagiaan dan kunci petunjuk adalah mengikuti hidayah dari Allah Ta'ala. Baik. Makanya di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam ayat-ayat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Maka apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa mau mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan tertimpa ketakutan. Berarti apa? Mereka ada di puncak keamanan. Walahum yahzanun, yaitu mereka tidak bersedih hati. Berarti apa? Mereka itu ada di puncak kegembiraan. Dan ini semua adalah kembalinya kepada hidayah dan keberuntungan serta kebahagiaan. Berarti kunci keselamatan dari kesesatan dan kunci kebahagiaan adalah mengikuti hidayah Allah. Sekarang pertanyaannya, hidayah Allah itu didapatkan di mana? Tentunya jawabannya adalah apa? Yaitu di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Adapun hidayah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yaitu bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan terhadap petunjuk tadi, sekaligus sebagai pembeda dari kebenaran dan kebatilan, pembeda dari petunjuk dengan kesesatan, pembeda dari jalan keberuntungan dengan jalan kerugian. Jadi Al-Quran adalah petunjuk. Tayyib. Dan dalil-dalil masalah bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk ini banyak sekali dan ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Yang kedua, petunjuk itu didapatkan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di atas jalan yang lurus. Allah taala berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin, sesungguhnya engkau, wal Qur'anil Hakim, yaitu demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau benar-benar dari kalangan para rasul, ala siratim mustaqim, yaitu di atas jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu hidayah? Tentunya dia adalah hidayah. Buktinya setiap hari minimal kita membaca ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Taib, minimal sehari semalam berapa kali? Jawaban untuk anak-anak dulu. Sehari semalam berapa kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim? Ya? Berapa kali? 5, 6, 7, 2. Berapa? 5 saja. Ada yang mau kasih tambah tak? Ada yang mau menambahi? Doa sehari semalam ihdinas siratal mustaqim. Siapa lagi yang menjawab? Kasih tambahan. Ayo anak-anak. Siapa lagi yang menjawab? Insya Allah semuanya tahu, cuma malu-malu. Jawab. Siapa yang mau menjawab, tunjuk jari. Salah nggak masuk penjara. Sudah, ini anak-anak nggak ada yang jawab? Nggak apa. Masnya anak-anak. Iya, 17, minimal 17. Kenapa boleh 17? Karena apa?
Iya, di setiap rakaat. Sementara apa? Salat kita sehari semalam adalah apa? 17 rakaat minimalnya. Maka kita membacanya adalah 17 kali. Taib. Dan ini adalah pendapat jumhur dan itu yang betul. Adapun yang mengatakan sehari semalam 5 kali, ini pendapat Ahnaf, pendapat apa? Hanafiyah. Yaitu apa? Membaca Fatihatul Kitab sekali salat itu sekali saja. Tapi yang betul adalah apa? Yaitu sekali sholat ya setiap rakaatnya. Kalau rakaatnya 2 ya 2, rakaatnya 4 ya 4. Berarti semuanya memang apa? 17 rakaat. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim." Dan sungguh engkau benar-benar mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Jadi barang siapa ingin terbimbing kepada jalan yang lurus, ikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Siratillah. Yaitu apa? Di akhir-akhir surat Asy-Syura. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin." Dan jika mereka mau taat kepada Rasulullah, pasti apabila kalian taat kepada Rasulullah, kalian pasti akan terbimbing. Dan tidak ada kewajiban Rasul kecuali penyampaian yang jelas. Jadi kunci hidayah, kunci petunjuk adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja tidak mungkin kita mengikuti Quran dan mengikuti sunnah dengan sekehendak hati kita, dengan akal kita yang sangat terbatas, dan juga apa? Dengan rasio-rasio dan perasaan kita yang sangat jauh dari bimbingan. Karena kita sebagai manusia asalnya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Apa itu? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu dari jenisnya adalah sangat zalim dan sangat bodoh. Sangat zalim yaitu apa? Langkahnya jauh dari kelurusan. Jahul sangat bodoh yaitu sangat jauh dari petunjuk. Taib. Berarti untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah agar jalannya lurus, kita mengikuti jalan orang-orang yang telah Allah berikan rekomendasi kepada mereka, yaitu jalan para sahabat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan dan ibadah para sahabat sebagai barometer kebenaran. Allah Ta'ala berfirman kepada para sahabat, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Apabila mereka mau beriman seperti imannya kalian ini siapa? Kita kah? Kita belum lahir ketika ayat itu turun. Ataukah ayah ibu kita? Bukan juga. Nenek moyang kita baru tahun berapa mereka itu terwujud? Tentunya ayat-ayat itu turun di zaman Rasulullah dan para sahabat. Berarti yang diajak bicara adalah para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman sesuai dengan keimanan kalian, jawab syaratnya apa? Faqad ihtadaw. Pastilah mereka itu mendapatkan petunjuk. Telah dijelaskan oleh Al-Imam Shinqiti rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau bahwasanya apa? Sighatus syarat laha mafhumul mukhalafah. Pola syarat apabila begini maka begitu, jika demikian maka hasilnya demikian. Ini pola syarat. Laha mafhum mukhalafah, memiliki makna kebalikannya. Apabila mereka mau beriman seperti imannya kalian, maka mereka mendapatkan petunjuk. Berarti kebalikannya apa? Kalau mereka tidak memilih keimanan seperti keimanan para sahabat, berarti apa? Mereka akan tersesat. Taib. Makanya Allah Ta'ala mengakhiri ayat tersebut dengan apa? Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Apabila mereka berpaling, maka mereka itu hanyalah di dalam shiqaq. Syiqaq ini dia adalah masdar yang memiliki dua makna. Boleh jadi maknanya adalah insyiqaq, yaitu apa? Perpecahan. Jadi sebab perpecahan bukan karena mengikuti manhajus salaf, tapi sebab perpecahan karena menjauh dari Shiratal Mustaqim yang mana Rasul dan sahabat ada di atasnya. Itulah kunci perpecahan.
Atau boleh jadi syiqaq maksudnya adalah musyaqqatul haq, yaitu melepaskan diri dari kebenaran. Berarti barang siapa berpaling dari jalan para sahabat, dia itulah yang sebenarnya melepaskan diri dari kebenaran. Karena kunci keselamatan dari neraka dan kunci kebahagiaan di dunia dan kenikmatan di surga adalah mengikuti cara ibadahnya para sahabat, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka surga-surga, yang mana sifat surga tadi, karena jannah dia adalah nakirah, dan jumlah yang datang setelah nakirah adalah sebagai apa? Na'at. Surga yang sifatnya adalah di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Taib. Berarti apa? Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, kalau kita ingin masuk surga, kuncinya adalah apa? Mengikuti sahabat dengan baik. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismailil Jurjani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Mu'taqadu A'immatil Hadis, beliau mengatakan Allah mensyaratkan orang-orang yang datang setelah itu mendapatkan ridha dan surga, syaratnya apa? Ittiba bil ihsan, mengikuti dengan baik. Adapun kalau mengaku mengikuti tapi ternyata menyelisihi jalan seperti Khawarij, walaupun di zaman Rasulullah, walaupun di zaman sahabat, tapi apa? Mereka tidak ikut dengan baik. Demikian pula orang-orang Murji'ah, orang-orang Qadariyah, juga orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka di zaman keemasan tapi mereka tidak ikut sahabat dengan baik, maka mereka tidak mendapatkan janji tadi. Berarti kunci hidayah adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tayyib. Tapi bagaimana cara Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga ilmu para sahabat itu sampai kepada kita? Caranya tentunya adalah apa? Dengan periwayatan hadis, dengan periwayatan asar-asar. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abu Amr ibn Salah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitab Muqaddimah Ulumil Hadis bahwasanya al-asanid adalah khisisatun min khasa'isi hadhil ummah. Yang namanya sanad-sanad, yaitu apa? Periwayatan dengan sanad-sanad, ini adalah salah satu dari kekhususan umat ini. Dan ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala sebagaimana di dalam Majmu' Rasail beliau. Dan ini telah diperingatkan masalah tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Harits ibn Abi Usamah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, yaitu apa? Hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Tasma'un, kalian akan mendengar, wa yusma'u minkum, dan akan didengar dari kalian, wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan akan didengar dari orang yang mendengar dari kalian. Taib. Ini adalah dalil yang menunjukkan disyariatkannya periwayatan dengan sanad. Dalil yang menunjukkan disyariatkannya ilmu hadis. Kita mendapatkan ilmu tersebut, mendapatkan Al-Quran wa Sunnah bukan melalui mimpi, bukan pula kita langsung nelpon ke Rasulullah. Kita nggak jumpa itu. Tetapi apa? Melalui riwayat para a'immah. Taib. Hadis ini sahih. Dari mana kita tahu hadis itu sahih? Ya memang apa? Dari apa? Ilmu hadis.
Karena dengan ilmu hadis kita dengan seizin Allah Subhanahu wa taala akan mampu menilai orang-orang yang menjadi perantara antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah hadis ini. Bagaimana kita menjadikan hadis ini sebagai dalil sementara kita tidak tahu kesohihannya. Baik, kita terapkan ilmu tersebut. Dan juga di dalam mengetahui biografi para rawi, di dalamnya ada pelajaran yang sangat penting. Sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekhin Al-Walid Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri hafizahullahu taala, beliau memerintahkan kita untuk sering-sering membaca biografi para ulama agar kita tahu bagaimana cara belajar yang benar, bagaimana cara menerapkan ilmu yang benar, bagaimana bersabar menempuh jalan di atas sirat ini dengan langkah yang benar dan seterusnya melalui praktek para ulama. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Harits ibnu Abi Usamah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan haddatsana Ishaq ibnu Isa At-Tabba qala haddatsana Al-Fudail ibnu Iyad anil A'mash an Abdullah ibni Abdullah an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Tayyib. Jadi guru beliau dalam hadis ini adalah siapa tadi? Ishaq ibnu Isa At-Tabba. Dan beliau ini adalah Abu Ya'qub Al-Baghdadi. Kita lihat siapa tadi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Al-Imam Al-Harits ibnu Abi Usamah Ar-Razi. Ar-Razi itu mana? Khurasan. Tetapi beliau meriwayatkan hadis ini dari siapa? Dari Abu Ya'qub Ishaq ibnu Isa At-Tabba Al-Baghdadi. Dari sini kita mendapatkan pelajaran betapa semangatnya orang-orang terdahulu untuk rihlah, mengadakan perjalanan demi apa? Demi mencari warisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah bersabda apa itu? Wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilm faman akhadahu faqad akhadha hadzan wafira. Hadis ini datang dari beberapa jalur, kesimpulannya adalah hasan li ghairi. Tayyib. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka adalah mewariskan ilmu. Dan barang siapa mengambil warisan ilmu tadi, sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat banyak. Bagaimana itu bukan warisan yang sangat banyak sementara hasilnya adalah surga? Kalau kita dapat surat dari kakek kita atau dari paman kita atau dari ayah kita, nanti kalau kamu mati kamu dapat tanah satu kelurahan. Oh, kita gembira itu. Kita kapling-kapling kita jual. Bagaimana kalau warisannya adalah berupa surga? Yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia dengan perjalanannya tadi, yaitu apa? Satu jalan ke surga. Jadi ujungnya adalah apa? Surga. Dan surga kata Rasulullah khairun katsir, kebaikan yang banyak. Hadis wa man salaka tariqan ma'ruf. Hadis yang kembalinya ke hadis yang awal-awal disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan surga memang kebaikan yang banyak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa Allah kehendaki untuk dia khairan. Khairan ini adalah nakirah fi siyaqis syarat tufidul umum. Taib. Jadi bukan kebaikan sedikit. Dan dia kenapa dibuat nakirah? Tujuannya dari sisi keumuman dan juga tujuannya adalah dari sisi tafkhim wa ta'zim. Karena at-tangkir seringkali polanya adalah untuk apa? Ta'zim, membesarkan. Jadi barang siapa Allah kehendaki untuk dia kebaikan yang besar dan banyak, Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama ini. Maka jangan heran kalau para ulama walaupun dengan menempuh perjalanannya yang jauh, padahal waktu itu belum ada Air Asia, belum ada Malindo, belum ada nggak tahu apa saja itu alat teleportasi atau apa, nggak ada. Tapi mereka rela untuk menempuh perjalanan berbulan-bulan demi apa? Mencari warisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Ishaq ibnu Isa, beliau dengan saudara beliau sama-sama sikoh, disikohkan oleh para ulama. Dan Ishaq ibnu Isa meriwayatkan hadis ini dari siapa? Dari Fudail bin Iyad. Siapa yang nggak kenal Fudail?
terkenal di dalam kata-kata zuhud, terkenal dalam apa? Dalam sunnah, yang mana beliau mengatakan, dan ini hadisnya asarnya adalah hasan. Apa itu? La tujalis ahlal ahwa fa inni akhsha an tanzila alaikumul la'nah. Jangan kalian duduk-duduk dengan para pengekor hawa nafsu, karena aku khawatir akan turun kepada kalian kutukan. Dan hadis ini, asar ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Udbari di dalam Al-Ibanatul Kubra. Fudail bin Iyad Abu Ali Al-Khurasani. Baik. Nah, kita dapat faedah seperti tadi lagi, yaitu apa? Ishaq bin Isa Al-Baghdadi, beliau meriwayatkan dari apa? Ulama Khurasan. Yaitu siapa? Fudail bin Iyad Abu Ali, dan beliau siqatun Sunni, dan beliau dijuluki oleh Imam Az-Zahabi dengan apa? Syekhul Islam. Dan beliau dijuluki dengan rahalah, yaitu apa? Suka untuk rihlah, suka bepergian, bukan bepergian untuk melihat menara Eiffel atau melihat apa itu patung Liberty, bukan, atau melihat seping, bukan, tapi apa? Untuk mencari para ulama, untuk mengumpulkan satu persatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau hidup di zaman Harun Ar-Rasyid. Fudail bin Iyad, dan beliau terlalu terkenal untuk apa? Disebutkan panjang lebar. Beliau meriwayatkan hadis ini dari A'mash. Nah, siapa yang nggak kenal A'mash? Para thalabatul ilm kenal A'mash. Beliau adalah siapa? Abu Sulaiman Al-Kufi. Beliau adalah Abu Muhammad Al-Kufi, Sulaiman bin Mihran, yang dijuluki sebagai mushaf karena apa? Hafalan yang sangat luar biasa. Dan beliau adalah qari ahli Kufah. Dan juga beliau itu dikenal sebagai apa? Sebagai ahli ibadah mereka. Jadi di samping beliau itu mengumpulkan hadis, beliau juga apa? Mengamalkan hadis dengan apa? Ibadah. Selama 40 tahun beliau tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. Ini betul-betul mujahadah yang sangat besar. Ini adalah apa? Sulaiman bin Mihran, yaitu Al-A'mash. Tayyib. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Abi Abdillah. Terkadang orang ragu, bukankah A'mash itu dituduh oleh Imam Nasai dan beberapa ulama sebagai mudallis, dan sekarang telah melakukan an'anah? Bagaimana ini? Jangan khawatir. Telah dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Tabaqatul Mudallisin. Al-A'mash ini masuk dalam At-Tabaqatus Tsaniyah, tingkatan yang kedua. Dan dijelaskan oleh beliau, para ulama yang di tingkatan kedua dalam Tabaqatul Mudallisin, mereka adalah orang-orang yang tadlisnya itu dimaafkan. Imma likaunihi lam yuhaddits lam yudallis illa an siqah. Boleh jadi karena mereka tidak mentadlis kecuali dari orang yang siqah. Atau apa? Muqtafarun min kasrati riwayatih, yaitu dimaafkan karena banyaknya riwayat dia. Dan A'mash itu masuk dalam tabaqat yang kedua. Jadi walaupun dia itu melakukan an'anah, ini tidak masalah. Makanya kita akan mendapatkan banyak sekali di dalam Bukhari Muslim an'anah dari A'mash, dan ini enggak masalah. Kecuali kalau para ulama ahli ilal mengatakan kali ini A'mash keliru, atau kali ini A'mash memang menyembunyikan penyakit, misalkan penyakit hadis. Tapi hukum asalnya kalau tidak ada kritikan apa-apa, hukum asalnya an'anah al-A'mash maqbulah. Makbulah maksudnya adalah apa? Boleh dijadikan sebagai hujjah. Sekarang siapa guru beliau dalam masalah ini? Dan beliau Kufi, yaitu guru beliau adalah Abdullah bin Abdillah. Abdullah bin Abdillah ini beliau adalah Qadhi Roy, dan beliau adalah Abu Ja'far Qadhi Roy. Beliau asalnya adalah apa? Dari Kufah juga, tetapi beliau ditugaskan sebagai hakim di wilayah Roy. Roy itu Khurasan. Jadi jangan heran kalau apa? Memang para ulama zaman dulu mereka banyak yang di luar Arab, bukan dari orang Arab. Jadi kita tidak perlu merasa rendah diri. Oh, saya bukan orang Arab, saya bukan darah Nabi. Tak perlu khawatir. Kenapa? Ashabul kutubus sittah semuanya adalah apa? Bukan orang Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Arab ataupun bukan Arab. Kembali ke hadis yang kita sebutkan tadi. Waman bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa amalannya itu lambat, maka nasabnya tidak mempercepat dirinya.
Jadi kuncinya pada amalan, bukan pada nasab. Apa gunanya dia nasab Arab atau bahkan Quraisy atau bahkan dari keturunan Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib, kalau dia sendiri tidak mau mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma ingin dipanggil Habib atau dipanggil sebagai Sayyid, lalu dicari berkahnya, dicium tangannya, bukan itu yang penting. Yang penting adalah amalannya. Walaupun dia bukan Arab, walaupun bahkan dia adalah kulit hitam dari Habasyah dan seterusnya, karunia Allah tidak terhalangi. Tayyib. Abdullah bin Abi Abdullah, beliau adalah Abu Ja'far Ar-Razi, bukan Abu Ja'far Ar-Razi Isa bin Mahan, ini lain. Itu jelas beliau adalah lain, tapi ini siqah. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Sa'id bin Jubair. Siapa yang enggak kenal Sa'id bin Jubair? Abu Muhammad wa Abu Abdullah Al-Kufi Al-Asadi, siqatun imamun sunni, dan beliau termasuk murid terbaik Ibnu Abbas. Selain siapa? Selain Ikrimah Al-Barbari dan Mujahid bin Jabir Al-Makki. Ma'ruf Sa'id bin Jubair. Tayyib, meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas turjumanul Quran. Abdul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi. Ma'ruf. Beliau adalah minal muktsirina fil hadis. Jadi hadis ini sahih. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Tapi kenapa kita di sini lebih mengutamakan sanad yang lain? Karena sanad Imam Ahmad ada sedikit kelemahan. Yaitu siapa? Di dalam sanadnya ada Abu Bakar bin Ayyash. Beliau imam di dalam qiraah, tetapi dan beliau siqah di dalam hadis, tetapi khusus riwayat beliau terhadap A'mash itu dilemahkan oleh para ulama. Dan ini ilmu ilal yang sangat penting. Kita bukan hanya mengatakan hadisnya rawinya siqah, jumpa rawi siqah dan dia bukan mudallis, sudah berarti sahih. Enggak. Terkadang siqah dengan siqah dan tidak ada tadlis, tapi ada penyakit yang terkadang tersembunyi. Maka di antara syarat kesahihan suatu hadis apalagi? Apa itu? Alla yakuna mu'allalan, wala yakuna syadzan. Tidak syadz, tidak berpenyakit, penyakit yang membuat cacat. Baik, termasuk penyakit yang membuat cacat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi. Abu Bakar bin Ayyash meriwayatkan dari A'mash dan ini sanadnya dhaif. Maka kita pakai jalur Al-Imam Al-Harits bin Abi Usamah. Dan ini diperkuat oleh Oleh riwayat Jarir dan lain-lain. Hadisnya sahih. Berarti intinya apa? Insya Allah masih ada waktu ya. Intinya adalah bahwasanya agama ini dibangun di atas periwayatan hadis. Maka dari itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Muqri di dalam kitab beliau Ahaditsul Dhammi Ar-Ra'i, beliau menukilkan dari ucapan Al-Imam Al-Kabir Muhammad Ibnu Bashar Bundar. Beliau mengatakan, dinun nabiyyi Muhammadin atharu wa ni'mal matiyatu lil fata akhbaru la tukhda'anna anil hadisi wa ahlihi farra'yu laylun wal hadisu naharu fala rubbama ghalatal fata subulal huda wasyamsu bazighatun laha anwaru. Jadi beliau menyampaikan kata-kata mutiara melalui syair beliau, dinun nabiyyi Muhammadin asaru. Agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah asar, yaitu periwayatan hadis dengan sanad-sanad, tentunya harus sanadnya sahih atau hasan atau yang semacam itu. Tayyib. Wa ni'mal matiyatu lil fata akhbaru. Dan sebaik-baik kendaraan bagi seorang pemuda, tentunya pemuda dan pemudi, banyak para muhadditsah, banyak para alimah dan seterusnya. Masyikhah dari kalangan wanita juga banyak. Ni'mal matiyatu lil fata akhbaru. Sebaik-baik kendaraan bagi pemuda adalah akhbar, yaitu riwayat-riwayat hadis. La tukhda'anna anil hadisi wa ahlihi. Jangan sekali-kali engkau terpedaya meninggalkan hadis dan para ahlul hadis. Kenapa? Farra'yu laylun wal hadisu naharu. Karena yang namanya ra'yu, yaitu pendapat semata-mata yang kosong dari dalil, itu lail, dia adalah ibarat kelamnya malam. Wal hadisu naharu, sementara hadis adalah siang hari, yaitu cerah dan terang. Fala rubbama ghalatal fata subulal huda. Terkadang seorang pemuda itu salah di dalam menempuh petunjuk. Nah, kita pembahasan ini dibangun di atas bagaimana cara mencari petunjuk tadi. Terkadang seorang pemuda itu salah di dalam mencari petunjuk.
Kemudian apa? Wasyamsu bazighatun laha anwaru. Padahal wawunya adalah wawu haliyah. Padahal matahari itu bersinar cerah, dia masih memiliki cahaya-cahaya. Belum tertutup mendung, belum tertutup apalagi selain mendung. Mungkin apa? Awan yang gelap atau mungkin yaitu kalau orang Malaysia bilang jerbu, yaitu apa? Asap-asap itu. Dan belum juga dia itu terbenam. Hadis masih banyak ditebarkan. Ilmu-ilmu sunnah masih banyak dikumandangkan dan diajarkan. Kenapa seorang pemuda itu salah? Karena apa? Dia menjauh dari ajaran-ajaran ahlu sunnati wal hadis. Berarti kuncinya apa? Kembali kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala di dalam sunan beliau dengan sanad yang sahih dari Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Laqad taraktukum alal bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang putih cemerlang. Malamnya itu jelas seperti siangnya. Tidak harus malamnya ada matahari, tapi jelas. Allah Ta'ala menjadikan malam itu boleh jadi jelas. Dengan apa? Adanya bulan. Dan bulan kita adalah apa? Para ulama. Karena mereka adalah apa? Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Fadlul alim alal abid kafadli apa itu? Al-qamari lailatul badr ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan di malam purnama di atas seluruh bintang. Tapi kembali ke hadis yang tadi, lailuha kanahariha, malamnya itu jelas seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik, tidak ada yang menyimpang darinya sepeninggalku kecuali orang yang binasa. Berarti kunci keselamatan adalah mengikuti asar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, Abdullah ibnu Abdurrahman Ad-Darimi As-Samarqandi di dalam Musnad beliau, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih dengan sanad yang sahih dari Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala, dan beliau min asbatin nas fi Abi Hurairah radhiyallahu an, min asbatin nas, bukan alal itlaq, tapi beliau siqatun sabtun fi Abi Hurairah. Ibnu Sirin, siapa yang enggak kenal? Muhammad bin Sirin mengatakan kanu yarawna annahum alal haq madamu alal athar. Mereka dulu, siapa mereka? Para sahabat dan para tabi'in, memandang mereka itu terus di atas kebenaran, madamu alal asar, selama mereka teguh di atas asar. Mereka mengikuti jejak-jejak para sahabat dan tabi'in. Yaitu apa? Yaitu riwayat-riwayat yang sahihah dari para salafus saleh. Baik, makanya ma'ruf sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah, dan juga Imam Al-Lalikai Hibatullah Al-Lalikai di dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wa Jamaah dengan sanad yang sahih dari Al-Auza'i, Abu Amr Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, bintang ahli Syam. Beliau mengatakan, alaika bi athari salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Alaika bi athari salaf, engkau harus setia dengan jejak-jejak para salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun orang-orang itu menolak dirimu, tidak masalah orang-orang menolak, yang penting apa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadi wali kita. Baik. Sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibnu Fayrus dari Fayrus Ad-Dailami, beliau ketika datang bersama rombongan Bahrain datang kepada Rasulullah SAW, dan ini hadisnya di Sahih Musnad punya Imam Al-Wadi'i. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kami datang dari tempat yang telah Anda mengetahui. Taib, faman waliyuna, maka siapa wali kami? Maka Rasulullah mengatakan, Allahu wa rasuluh, wali kalian Allah dan Rasulnya. Wali kalian adalah Allah dan Rasulnya. Maka mereka mengatakan, hasbuna, cukup bagi kami. Jadi cukup bagi kita Allah dan Rasulullah SAW sebagai wali kita. Kalaupun orang seluruh dunia itu menolak kita, yang penting apa? Tetap kita di atas asar. Alaika bi asari as-salaf, alaika bi asari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal. Dan hindarkan olehmu pendapat para tokoh, maksudnya pendapat yang kosong dari ra'yu, pendapat yang kosong dari wahyu, dari apa? Asar. Wa in zahrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasi pendapat-pendapat tadi dengan ucapan-ucapan yang indah.
Dan asar ini juga diriwayatkan oleh Al-Harawi di dalam kitab beliau Dhammul Ahwa, dan beliau menambahkan fa innal amra yanjali wa innaka ala siratim mustaqim. Karena urusan ini sudah jelas dan engkau ada di atas jalan yang lurus. Berarti pembahasan kita dari awal sampai akhir ini kembali kepada satu perkara. Hidayah itu hanya di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah asar-asar para salafus soleh, dari kalangan Rasulullah, tabi'in dan atba'ut tabi'in, sampai orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik di hari-hari kita ini dan sampai hari kiamat. Tayyib, dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini, yaitu apa? Dengan periwayatan hadis dan juga dengan penapisan, dengan penyaringan hadis-hadis. Berarti apa? Kita punya hutang budi banyak kepada para ahlul hadis. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di dalam Tadhkiratul Huffaz. Beliau mengatakan, laulal hufadzul akabir la khatabaz zanadiqatu alal manabir. Kalau bukan karena para muhaddisun, penghafal-penghafal yang besar itu, la khatabaz zanadiqatu alal manabir. Niscaya orang-orang zindik telah berkhutbah di atas mimbar-mimbar. Itu di zaman beliau. Dengan adanya para peneliti, para kritikus hadis, para hufad, maka apa? Setiap kali para zanadiqah, para munafikun itu menampakkan tanduknya, maka langsung dipotong. Masalahnya sekarang bagaimana? Banyak orang yang menampakkan tanduk-tanduk kemunafikan, tetapi jarang orang-orang mampu untuk memotongnya. Kenapa? Para hufad semakin berkurang, ahlul hadis semakin berkurang, karena kaum muslimin tertipu dengan apa? Dengan gaya hidup orang-orang kufar. Yaitu apa? Jarang mereka meletakkan anak-anak yang pandai itu di markis-markis ahlus sunnah untuk dibimbing sebagai ahlul hadis. Tetapi mereka justru menjadikan anak-anak mereka potensinya dan IQ-nya dan kecerdasannya, juga bahkan masa mudanya habis di universitas-universitas sekuler. Tidak puas dengan universitas sekuler di Indonesia, bahkan berangkat ke Brisbane, ke Oxford, ke New York, atau nggak tahu kemana saja itu. Pulang nggak tahu agamanya macam apa. Kadang apa? Tinggal sudah pakai lambang-lambang Kristen atau yang lain-lain. Taib. Maka bagaimana akan terbentuk yang namanya para hufad, para muhaddisun, para penjaga-penjaga sunnah, kalau anak-anak kaum muslimin sendiri seperti ini? Sementara para zanadiqah, apa itu? La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih buruk lagi dari yang sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Qarat radhiyallahu an. Intinya adalah dari hadis Anas. Hadis Abdullah bin Qarat itu kasus yang lain. Jadi di dalam kesempatan yang mulia ini, saya wasiatkan kepada diri sendiri dan kepada para ikhwah semua untuk benar-benar memanfaatkan kenikmatan yang besar ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berjalan di atas jalan ini. Bukan berarti kita membebani diri melebihi kemampuan. Oh, saya mau jadi muhadis besar, tapi saya nggak mampu, IQ saya sedikit. Nggak apa-apa. Yang penting apa? Kita di atas jalan sunnah, dan kita di atas jalan hadis. Hafal satu hadis diamalkan, hafal satu hadis diajarkan dengan penjelasan para ulama, dan ini adalah sebuah kebaikan yang sangat besar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nabbarallahu ra'an sami'a hadisan fahafidhahu hatta yuballighah." Semoga Allah membuat cemerlang wajah orang yang dia mendengar dari kami satu hadis, lalu dia menghafalkannya sehingga dia menyampaikannya. Walaupun hanya satu hadis, tapi dijanjikan apa? Mendapatkan wajah yang cemerlang. Walaupun kita tidak sehebat para ulama, tidak sehebat saudara-saudara kita yang lain, tetapi paling tidak kita memiliki saham di dalam menyebarkan ilmu, di dalam menyebarkan hadis. Mungkin kita tidak mampu untuk dhabtus shadr, hafalan dengan dada kita, tapi apa? Dhabtul kitab. Kita tulis baik-baik, kita jaga tulisan itu baik-baik, kita sebarkan melalui WhatsApp atau Telegram atau melalui surat menyurat dan seterusnya. Tidak ada yang namanya jalan tertutup di dalam apa? Menyebarkan sunnah. Intinya adalah apa?
selemah apapun kita, serendah apapun derajat kita, kita harus memiliki saham di dalam menolong agama Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan, jazallahu ta'ala khairan man a'anal Islam walau bisyatri kalimah. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang sempurna bagi orang yang mau menolong Islam walaupun dengan setengah kalimat. Setengah kalimat. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kebaikan sekecil darah pun Allah tidak akan menyia-nyiakan. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan walaupun seukuran darah. Kalau dia itu kebaikan, yang penting dia kebaikan. Wa in taku hasanah, kalau itu adalah kebaikan, yudha'ifha, Allah akan melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberikan dari sisinya pahala yang agung. Baik, maka di dalam menit-menit ke depan, insyaallah di hari-hari ini kita memohon pertolongan kepada Allah untuk mengambil faedah dari karya Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu ta'ala di dalam ilmu hadis, dan telah ana ringkas untuk apa? Memudahkan di dalam daurah ini. Allahu ta'ala alam. Insyaallah kita istirahat mungkin beberapa menit, lalu kita baca mungkin setengah jam atau 1 jam, lalu dilanjutkan setelah maghrib insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin.